Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, melanjutkan kajian semalam. Masih bicara tentang rahasia malam Lailatul Qadar. Kira-kira apa yang harus seseorang lakukan apabila mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang ma'ruf, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama lailata qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan juga mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kalimat qoma dalam hadis ini maksudnya qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu berbeda dengan tahajud ataupun dengan tarawih. Ada tiga istilah yang sering kita dengar: salat tarawih, salat tahajud, dan qiyamul lail. Adapun salat tarawih ma'ruf, dilakukan setelah isya, yang biasa kita lakukan itu disebut tarawih namanya, karena panjangnya salat tarawih di zaman dulu, sehingga setiap beberapa rakaat ada istirahat. Lah istirahat itulah yang kemudian disebut solat itu sebagai tarawih, karena ada istirahatnya. Dan tarawih itu artinya istirahat. Makanya heran juga kalau ada solat tarawih 7 menit 23 rakaat. Kapan tuh istirahatnya? Itu kan harusnya kan ada jeda istirahat. Adapun tahajud, istilah tahajud itu dilakukan setelah tidur. Jadi ba'da isya antum tidur dulu, kemudian bangun tengah malam, kemudian sholat, itu disebut tahajud namanya. Tetapi istilah qiyamul lail, ini qiyamul lail ini sudah umum, dia tidak mesti sholat. Ulama mengatakan qiyamul lail ini disebut qiyamul lail kalau melakukan 6 perkara. Kalau melakukan 6 perkara, Anda sudah melakukan qiyamul lail walaupun tidak salat. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa tengah malam atau sepertiga malam akhir, walaupun dia tidak sholat, maka dia sedang qiyamul lail. Hanya semata-mata berdoa. Contoh umpamanya doa yang paling pendek, doa selepas tidur umpamanya. Walaupun itu tidak panjang doa selepas tidur kan, cukup dengan berdoa seperti itu saja sudah dianggap qiyamul lail. Apalagi kalau doanya panjang gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, berzikir. Jadi semata-mata orang berzikir di tengah malam, antum memperbanyak tasbih, tahlil, takbir, walaupun tidak sholat, maka Anda sudah menghidupkan malam itu dengan zikir, dan itu disebut qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, berwudu. Orang yang berwudu, umpamanya antum di rumah, tahu-tahu kedinginan, terbangun jam 2, rupanya pengen kencing,
Setelah kencing antum sempatkan berwudu, kemudian tidur lagi. Berarti semata-mata berwudu itu anda sudah melakukan qiyamul lail. Kemudian yang keempat, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Walaupun tidak salat tetapi anda membaca Quran, maka anda sudah qiyamul lail. Atau yang kelima, istighfar, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, dan begitu seterusnya. Maka semata-mata istighfar di tengah malam, maka anda sudah qiyamul lail. Tentu yang keenam adalah solat. Solat tahajud itu termasuk qiyamul lail. Solat tarawih juga termasuk qiyamul lail. Artinya kalau kita bisa menggabungkan 6 perkara ini, mulai daripada doa, kemudian zikir, kemudian baca Quran, kemudian berwudu, kemudian istighfar, kemudian solat, berarti sempurnalah qiyamul lail di situ. Tetapi kalau seseorang bosan, karena kan yang namanya jiwa, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, terkadang menerima ikbal, terkadang menerima idbar. Ikbal itu artinya terkadang ada semangat sholat tarawih, tidak ngantuk gitu ya. Semangat tahajud sepertiga malam, tidak ngantuk sama sekali. Tapi terkadang hati itu idbar. Idbar itu artinya futur gitu ya, malas mau sholat itu. Tetapi kita ingin menghidupkan malam. Kalau memang malas sholat, berarti ambil Quran, baca Quran. Malas baca Quran, perbanyak istighfar. Malas istighfar, perbanyak zikir. Malas zikir, perbanyak doa. Malas semuanya, wudu, kan itu. Yang penting kita hidupkan malam-malam itu dengan qiyamul lail. Lah Nabi SAW mengatakan, man qama lailata qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail yang saya sebutkan tadi, dengan wudu, dengan zikir, dengan doa, dengan istighfar, dengan baca Quran, dan dengan solat, penuh iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ada beberapa riwayat ikhwan, bagaimana caranya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan sedikit amalan tetapi berpahala besar. Gimana caranya? Seorang muslim kan harus cerdas. Ulama mengatakan, yang pertama, salatlah tarawih bersama imam. Salatlah tarawih bersama imam sampai selesai. Maksudnya dengan witir-witirnya sekali. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Kata Nabi SAW, siapa saja yang salat bersama imam hingga selesai dengan witir-witirnya, maka ia dicatat telah mengerjakan salat malam penuh mulai dari isya sampai subuh. Jadi kalau seandainya antum tarawih tadi pada isya gitu kan, anggaplah 1 jam tarawih, tapi kita selesai itu dari awal sampai akhir bersama imam, maka seolah-olah kita ini menghidupkan malam dari isya sampai subuh. Itu maksudnya. Hanya mengambil waktu 1 jam tapi bernilai sampai subuh. Sekarang kita bayangkan kalau seandainya antum salat tarawih bertepatan di tanggal ganjil dan bertepatan di malam Lailatul Qadar, Anda bisa bayangkan, hanya 1 jam tarawih saja dianggap Anda sudah melaksanakan salat malam full sampai subuh. Bagaimana dengan orang yang bertepatan dengan Lailatul Qadar? Berarti Anda sedang bertarawih seumur hidup Anda. Karena semalam sudah saya katakan bahwa 1 malam kita hidupkan maka sama dengan 1000 bulan, atau bahasa Quran alfi syahrin. Ini amalan yang pertama, hanya 1 jam bersama imam bertepatan dengan Lailatul Qadar,
seolah-olah kita menghabiskan waktu kita untuk salat malam. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafil, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Kata Nabi SAW, siapa saja yang membaca 10 ayat dalam salat malamnya, maka dia dicatat menjadi orang-orang yang tidak lalai. Siapa yang membaca 100 ayat dalam salatnya, maka dia dicatat orang-orang yang taat dan setia kepada Allah. Dan siapa yang membaca 1000 ayat, dicatat dari golongan orang-orang yang telah mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya umpamanya setelah antum tarawih, kayak tadi umpamanya kan ada qiyamul lail, imam membaca bukan 1 ayat 2 ayat tuh. Kalau 1 jam juga itu bisa 100 ayat lebih yang dibaca. Berarti kalau seandainya kita sholat bersama imam, imam membaca 100 ayat lebih dari awal sampai akhir kan, berarti kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang setia. Dan kalau seandainya 1000 ayat, maka kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntunglah orang-orang yang hafid Al-Quran, yang banyak hafalan Qurannya, dia bisa memanfaatkan malam-malam Lailatul Qadar itu dengan tahajud dan bisa membaca ayat sebanyak-banyaknya. Makanya dalam sejarah ada 4 orang yang menghatamkan dalam 1 rakaat Al-Quran. Anda bisa bayangkan, dalam sejarah ada 4 orang yang menghatamkan dalam solat witir 1 Quran. Siapa mereka? Pertama, Utsman ibn Affan, dia menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Yang kedua, Tamim ibn Aus Ad-Dari, orang yang pernah berjumpa dengan Dajjal, dia pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Yang ketiga, Abu Hanifah ma'ruf, yang mencetuskan mazhab Hanafi. Dan yang keempat, Sufyan Ats-Tsauri itu kalau sujud 7 kali putaran tawaf itu baru diangkat kepalanya. Bayangkan putaran tawaf itu berapa itu? Mau Anda 1 jam sujud, ya antum bisa sujud 1 jam tapi gak bangun. Ngoro antum di situ, kelamaan, lehernya capek gitu ya. Lah 4 orang ini menghabiskan malam itu dengan membaca Quran sebanyak-banyaknya. Artinya kalau seandainya kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, kemudian kita membaca dalam tahajud kita 100 ayat saja, berarti dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi seumur hidup kita ini sedang di atas ketaatan, gitu maksudnya. Luar biasa. Hanya membaca 100 ayat saja. Ustadz, kalau saya 100 ayat nggak hafal Al-Baqarah saya, Ustadz. Lah gampang, surat-surat pendek saja. Tapi saya cuma 2 surat aja, itu pun 2 Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya sudah, itu aja diulang-ulang dalam salat itu. Kan enggak ada masalah mengulang-ulang surat dalam salat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, biasakan di malam 10 terakhir Ramadan ini berwirid. Entah wiridnya dari Quran, umpamanya yang mudah saja, membaca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Umpamanya kita baca Quran dah malas nih kan, karena kelamaan haus gitu kan, malas. Ya sudahlah, sambil nyandar-nyandar di tiang gini kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali saja.
Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca surah Qul Huwallahu Ahad itu, maka sebanding dengan sepertiga Quran. Berarti kalau seandainya 2 kulhu, 2/3 Quran. Kalau 3 kulhu, hatam antum al-Quran. Jadi menghatamkan Quran itu gampang. Baca kulhu 3 kali saja, hatam al-Quran. Kalau seandainya kita ini membaca kulhu 3 kali setiap malam di 10 terakhir Ramadan ini, mulai malam ini, besok lagi sampai selesai, pastilah ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar kan? 3 kulhu yang antum baca itu pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau itu betul bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah seumur hidup antum membawa pahala menghatamkan Al-Quran setiap malam. Luar biasa ya. Seumur hidup antum menghatamkan Al-Quran, membawa pahala menghatamkan Quran. Maksudnya ini bandingan pahala ya. Ya tentu orang yang membaca Quran dari Al-Fatihah Al-Baqarah sampai selesai lebih utama, karena setiap satu huruf 10 pahala kan gitu ya. Tapi kalau seandainya udah malas, zikir malas gitu ya, maka bacalah surat-surat yang sudah jelas-jelas pahalanya. Kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita akan membawa pahala sebanyak-banyaknya. Atau kalau seandainya malas membaca Quran, zikir yang lain, zikir yang mudah. Seperti Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengqala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, 100 kali saja setiap malam 10 terakhir Ramadan ini, mulai dari tanggal 20 sampai akhir itu ya, pokoknya 100 subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Apa coba bayangkan pahalanya? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, khuttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi berapa kali? 100 kali, maka kesalahannya akan dihapuskan walaupun kesalahan yang kita bawa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan, ikhwan? Gak ada yang bisa menghitung buih di lautan kan? Gak ada ceritanya orang bisa menghitung buih di lautan itu. Tapi kalau seandainya ada orang membawa dosa sebanyak buih di lautan, cukup membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bagaimana kalau ucapan subhanallah bihamdihi bertepatan dengan Lailatul Qadar? Berarti seumur hidup antum Allah hapuskan dosanya. Kan ringan saja kan? Udah malas sholat, malas baca Quran, dan ngantuk-ngantuk, udahlah baca saja subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali. Bertepatan dengan Lailatul Qadar, seumur hidup dosa kita diampuni. Luar biasa ya. Sebenarnya kan enteng ini zikir-zikir seperti ini. Atau umpamanya kalimat yang mudah, kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat kata Rasul, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba setiap malam 10 terakhir Ramadan itu antum baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar setiap malam kan? Pasti nanti dalam tanggal-tanggal ganjil itu, entah 21, 23, 25, 27, 29, kita hidupkan sajalah dengan bacaan subhanallah bihamdi subhanallahil azim ini di 10 terakhir Ramadan. Ketika itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, ikhwan, bayangkan, berarti seumur hidup kita sedang memberatkan timbangan. Luar biasa. Sampai-sampai ada kisah tentang kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim ini. Jadi
Seorang syekh bercerita begini, ada seorang yang sudah tua. Orang ini bukan ulama, bukan orang soleh juga, ya dia orang biasa tapi suka ke masjid. Ya, kejadiannya di Timur Tengah sana, di Saudi. Jadi orang tua ini entah kenapa gitu ya, selepas sholat tiba-tiba dia datang kepada imamnya, imam rawatibnya, dan mengatakan, ya imam, alimni haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong ajarkan kepadaku satu hadis Rasul dan saya ingin berdakwah dengan hadis itu. Maka imam ini kaget karena tidak pernah ada makmum datang mempertanyakan soal hadis. Tetapi sang imam ini cerdas, dia terbayang hadis tadi. Oh begini ke, saya hafal satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, bacalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Langsung dihafal sama kakek ini. Pulang dia, di tengah jalan dia ketemu orang, kemudian disetop orang itu. Tunggu dulu, saya ingin ngomong, katanya. Kata kakek ini, ingat Nabi bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, jangan lupa katakan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian pergi. Ketemu orang lagi di pasar, berceramah dia di pasar. Orang pasar, ada dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, baca oleh kalian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pulang dia ke rumah, dikumpulkan keluarganya dan mengatakan, keluargaku, ingat dua kalimat, katanya. Dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, jangan lupa kalian membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Setiap ada orang dia bacakan ayat itu, hadis itu, sampai pada waktunya sang kakek ini sakit parah, kemudian masuk rumah sakit, koma, nggak bangun-bangun 1 minggu. Ketika dia siuman dan sadar, keluarganya senang. Tiba-tiba yang pertama dipanggil oleh kaki ini, aina dokter, mana dokter, mana dokter, katanya. Panggil dokter, katanya. Dipanggil dokter, dipegang tangan dokter. Ya dokter, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, jangan lupa dok subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian dia mati. Kisah nyata ini, coba bayangkan, mati dengan membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, memberatkan timbangan, dicintai Allah Ar-Rahman. Coba kalau kalimat ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti timbangan kita ini seumur hidup diberatkan, karena kan dikalikan 1000 bulan. Luar biasa ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin zikir yang lain seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampanglah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca kalimat ini mi'ata marrah, 100 kali. Kita konteksnya malam hari ya, 10 terakhir Ramadan. Kita baca nih kalimat ini 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi? Kanat lahu azla asyriq. Pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak. Cukup sampai di sini? Tidak. Kutibat lahu mi'atu hasanah, dicatat padanya 100 kebaikan. Cukup sampai di sini? Tidak. Muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan 100 kesalahan. Wa kanat lahu harzan minasyaitan, dan dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari godaan syaitan. Coba di sini ada 3 perkara atau 4 perkara. Pertama, sama dengan memerdekakan 10 budak.
Yang kedua, dicatat 100 pahala. Yang ketiga, dicatat dihindarkan 100 dosa, dihilangkan 100 dosa, kemudian tidak akan didekati syaitan. Kalau seandainya kita membaca bertepatan dengan Lailatul Qadar, ikhwan, apa yang terjadi? Bayangkan seolah-olah seumur hidup kita memerdekakan budak, seumur hidup kita dicatat 100 kebaikan, seumur hidup kita dihilangkan 100 kesalahan, dan seumur kita tidak digoda oleh syaitan. Luar biasa. Sebenarnya kalau orang cerdas itu, ambillah zikir-zikir seperti ini.